teman-teman PMI di Taiwan. Nah, balik lagi dengan aku, Ken. Dan di Breaking News hari ini, kita bakal ngebahas tentang gimana sih keadaan COVID-19 di Taiwan. Yuk, langsung check it out. Nah, teman-teman, jadi pada tanggal 19 Januari 2022, dikasih tahu dari CECC bahwa ada 54 total kasus yang ada di Taiwan loh untuk saat ini. Nah, 44-nya itu berasal dari impor dan 10-nya dari lokal loh. Tapi nggak ada nih penambahan kasus kematian. Jadi mantap. Mengingat kasus COVID yang kembali memarak nih teman-teman. Jadi CECC menghimbau kita untuk menjaga kebersihan tangan, terus juga memakai masker pada saat keluar, dan juga menutup mulut ketika batuk ya teman-teman. Ini diingat nih, terus juga dilakuin. Jangan lupa juga menjaga kebersihan masker, itu juga penting loh teman-teman. Terus tim ID Radio juga menghimbau teman-teman untuk mendaftar vaksin booster nih, vaksin yang ketiga. Nah, caranya gimana sih Ken? Caranya gampang banget. Kalian tinggal cari di Google 1922.gov.tw. Nah, kalau enggak, kita juga ada nih. Kalian cek di description box di bawah. Itu udah ada link 1922-nya. Kita udah sediain, tinggal diklik aja. Oke? Setelah masuk ke website page-nya, Ken, kok bahasanya bahasa Inggris sama bahasa Mandarin sih? Aku nggak ngerti. Nah, jadi di sini aku menghimbau teman-teman untuk menggunakan Google Translate untuk translate page tersebut. Jadi kalian juga bisa baca sendiri. Tapi secara umum kayak gini nih. Jadi ada dua pilihan, yaitu kualifikasi untuk melanjutkan ke vaksin booster sama yang ngebuk untuk vaksinasi booster. Untuk mengebuk waktu penyuntikan vaksin booster ketiga, kalian harus terkualifikasi dulu nih teman-teman. Jadi kalian pencet yang qualification-nya, terus kalian isi deh menggunakan data diri kalian. Nah, kalau misalnya kalian sudah terkualifikasi, kalian baru bisa nih membook waktu untuk mendapatkan vaksin booster ketiga. Oke, mantap kan? Mudah banget kan? Nah, tapi teman-teman harus ingat ya, untuk mendapatkan vaksin booster atau vaksin yang ketiga, teman-teman harus sudah melalui vaksin 1 sama vaksin 2 dulu. Nah, buat yang belum, kalian boleh langsung datengin ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat kalian. Dan kalian langsung tanya aja gimana nih cara dapetin vaksin pertama dan vaksin kedua. Oke? Nah, jadi yuk kita ikutin peraturan pemerintah biar COVID-19-nya cepat selesai. Oke? Mungkin hari ini breaking news-nya begini dulu sih. Ya udah, aku Ken pamit undur diri dulu. See you on the next breaking news. Bye-bye! Halo teman-teman PMI di Taiwan. Nah, balik lagi ketemu sama aku, Ken, di segmen Fun Fact. Nah, di Fun Fact kali ini kita bakal ngomongin tentang aplikasi apa aja sih yang penting di Taiwan part 1. Oke, jadi aku bakal ngomongin kurang lebih ada 3 aplikasi yang aku suggest ke kalian hari ini. Itu apa aja? Nah, aplikasi yang pertama itu Google Maps. Oke, jadi kan kalian udah tahu nih Google Maps itu kurang lebih kayak gimana. Tapi kenapa aku masukin itu jadi aplikasi yang penting di Taiwan? Karena ketika kita pergi-pergi atau kita mau pergi, itu kita kadang-kadang nggak tahu jalan. Karena kita juga masih tanda kutip bukan orang di sini. Jadi ya kita harus tahu jalannya ke tujuan tuh kayak gimana. Nah, cara paling tepat ya udah pakai Google Maps aja. Karena paling simple, paling cepet. Terus juga dari sana kita bisa tahu kurang lebih jarak dari kita ke tempat tujuan itu berapa lama, harus naik bus apa, rutenya kayak gimana, macet atau enggak. Itu kan bisa di-track di Google Maps juga. Jadi itu kenapa Google Maps aku masukin ke aplikasi yang penting di Taiwan. Nah, aplikasi kedua itu adalah Bus Tracker. Yang logonya ada di situ tuh. Nah, jadi kenapa sih Bus Tracker kan? Kan tadi udah ada Google Maps.
Nah, jadi teman-teman, kita bisa nge-track nih dari bus tracker itu bus-bus apa aja yang bakal lewat di station terdekat kalian. Jadi lebih akurat aja gitu. Karena kadang-kadang di Google Maps juga kalau udah misalnya udah malam atau emang suka kadang error juga. Jadi kalian juga bisa lihat dari bus tracker tersebut nih teman-teman. Karena infonya banyak banget, semua bus juga ada, kalian tinggal track aja. Oke? Oh iya, aku lupa ngomong tuh. Cara pemakaian bus trackernya gimana? Jadi, kalian langsung klik aja di App Store, kalian cari bus tracker Taiwan. Nanti ada logonya, pasti aku yakin ada logo keluar yang kayak di bawah yang tadi. Nah, terus kalian klik, kalian download, terus kalian udah langsung bisa pakai kok. Terus ya langsung dicari aja di search bar di atas yang ada tanda kaca pembesar, kalian tinggal pencet. Terus kalian bisa cari deh bus yang mana yang ada di Google Maps. Kalian bisa lihat, oh bus ini masih segini nih lamanya untuk nunggu sampai ke station yang kita. Kalian jadi bisa cek sendiri deh. Nah teman-teman, jadi apps yang terakhir nih buat aplikasi apa aja yang penting di Taiwan. Aplikasi terakhir itu adalah Google Translate. Jadi kenapa nih Google Translate? Nah, karena menurutku Google Translate itu sangat mudah dijangkau lah. Karena dia punya banyak pilihan untuk segi semua bahasa. Itu juga untuk bahasa Mandarinnya juga banyak gitu loh. Terus ketika kalian ada di dalam Google Translate itu, fitur yang ada di dalam Google Translate juga banyak loh teman-teman. Ada yang mulai dari yang suara, ketik, ataupun nge-scan, atau Google Lens. Nah, jadi yang aku paling sering pakai itu mungkin Google Translate tapi yang pakai kamera nih. Nah, caranya itu kalian tinggal klik logo kamera, terus kalian ada 3 pilihan nih di bawah. Ada yang nge-scan langsung, ada yang kita harus foto dulu baru kita bisa scan, atau yang dari galeri. Nah, aku paling sering itu pakai yang opsi kedua. Jadi aku foto dulu, terus aku langsung pakai tanganku, aku langsung kayak stabiloin itu kata-katanya yang ada di layar HP ku. Karena biasanya kalau misalnya yang Google Lens yang langsung ditranslate itu suka kadang-kadang error teman-teman. Jadi lebih enak pakai yang option kedua. Oke? Nah, kalau udah kayak gitu, ya paling aku harap teman-teman bisa dapat banyak hal nih di episode Fun Fact kali ini. Jadi teman-teman juga bisa explore, teman-teman juga bisa jalan-jalan menggunakan 3 aplikasi yang aku anjurin. Karena ya aku sendiri juga emang pakai terus sih 3 aplikasi ini teman-teman. Oke, sekarang mungkin fun fact hari ini sampai sini dulu ya teman-teman. Untuk kalian yang udah suka sama video kita yang ini, boleh teman-teman klik like, terus juga kalian share ke teman-teman kalian. Terus juga jangan lupa di subscribe juga ya teman-teman. Oke, sekarang aku beneran pamit nih yang kali ini. Oke, see you on the next Fun Fact. Oke, bye-bye. Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi nih sama aku, sama Ko Fendi juga. Nah, buat yang belum tahu, coba boleh dijelasin lagi kok. Bagi teman-teman yang belum kenal nih ya, nama saya tuh Fendi Andreas. Saya sebagai perwakilan Bank BNI Taiwan di Taiwan ya, kebetulan di Taiwan. Dan teman-teman yang punya masalah dengan rekening dan kartu atau segala macam itu boleh langsung hubungi saya. Akan saya bantu nih. Asik, mantep banget. Iya. Nah, jadi kayak di video sebelumnya aku panggil kita informal aja nih. Kita langsung ngomong aja, langsung santai aja. Aku panggilnya Ko Fendi atau Bro aja nih. Siap bro. Siap. Nah, oke. Jadi kayak yang aku kemarin udah janjiin, kita bakal bahas tentang namanya money management atau manajemen keuangan. Nah, jadi menurut Koko manajemen keuangan tuh apa sih? Nah ini sebelum kita masuk lebih dalam nih ya. Nah apa perlunya manajemen keuangan ini biar teman-teman itu tahu nih untuk waktu terima gaji atau misalnya segala macem lah memasukkan apa itu teman-teman tuh bisa langsung dibagi nih. Nah itu yang jadi poin penting. Jadi sesaat nanti misalnya teman-teman kontraknya udah habis nih sampai ke Indonesia tuh langsung
uang saya di sini ada berapa, uang saya di sini ada berapa gitu. Jadinya ada sesuatu hal yang dibawa setelah kerja keras di Taiwan. Oke, berarti langsung ada, abis ini langsung tahu nih mau ngapain gitu ya. Gitu. Oke. Jadi nggak ada namanya yang kemarin itu bilang namanya konsumtif ya. Bener. Nah, nggak ada yang kata konsumtif Oke, gitu. karena kita udah bagi uangnya gitu ya. Iya, bener. Oke. Nah, oke. Kalau misalnya kayak aku tadi udah bilang, biar efektif uang gaji yang kita dapetin tuh enaknya gimana sih? Nah, sebenarnya gini bro, sebenarnya kayak kalau dari beberapa penelitian ya bro ya, maksudnya itu kayak uang dari kita itu kan di sini kita tumpul rata aja ya, maksudnya dari kan kalau nggak salah dari 17.000 ya naik 17.000 mulai ya, nah kita bilang aja 20.000. Nah, 20.000 itu ya kurang lebih sekitar 10 juta ya teman-teman ya, maksudnya ya bro ya, nah 10 juta, dari 10 juta ini bagaimana itu pasti teman-teman itu punya namanya harus yang dibayarkan tiap bulan. Oke. Nah, apakah itu untuk warga dan segala macam itu memang nggak salah teman-teman. Tapi itu bisa jadi dibagi nih biar lebih efektif aja uangnya. Gitu, Oke, berarti ada beberapa faktor penting yang kita harus garis bawahin nih kok, bener nggak? Bener. Oke. Gitu. Jadi dari misalnya dari uang 100% ini garis besarnya itu 70% itu adalah untuk kebutuhan primer. Oke. Kebutuhan primer itu seperti apa? Contoh untuk kebutuhan keluarga di Indonesia pasti ada yang butuh ya di Indonesia pasti atas sebagai anak atau apalah gitu ya. Untuk di Indonesia keluarga. Terus ada berapa hal lah maksudnya bayar ini dan itu ada kebutuhan primer. Kita kategori itu sebagai kebutuhan primer. Dan di sini teman-teman juga pasti butuh namanya makan juga. Bener. Nah, itu ada kebutuhan sehari-hari. Nah, berarti kalau misalnya aku bisa simpulin dari 100% tadi, 70%-nya udah buat kebutuhan primer nih, bener kan? Iya. Oke. Nah, sisanya ada poin-poin penting apa lagi nih kok yang harus sisa 30% ini juga sangat nggak boleh diremehkan juga, karena ini adalah untuk nantinya teman-teman waktu sesudah kerja dari Taiwan itu punya namanya tabungan atau enggak aset. Nah, itu segala macam itu untuk teman-teman keperluan setelah udah pulang dari negara tersebut agar tidak jadi PMI lagi. Nah, kalau misalnya buat tabungannya sendiri nih kok, itu biasa berapa persen sih kok yang dimasukin? Jadi kita biasa kategorikan itu lagi, itu ada namanya ya kalau bisa nih ya teman-teman ya, ada namanya modal usaha. Modal usaha itu ya mungkin itu sangat penting ya, biar itu ada modal untuk waktu setelah pulang. Nah, modal usaha itu biasa kita kategorikan dari 100%, 15% itu untuk modal usaha. Jadi selanjutnya itu pasti teman-teman harus punya tabungan sendiri. Nah, tabungan sendiri itu gini bro, karena itu biar teman-teman tahu uang yang saya tabung itu berapa, walaupun nominalnya nggak mungkin sekitar ya kalau di penelitian itu sekitar 5%, tapi itu lama-lama orang bilang kan kayak ini, dikit-dikit lama-lama jadi bukit gitu. Bener. Nah 5% itu, nah terus setelah dari itu, nah teman-teman ini paling bahagia ini. Poin paling bahagia itu setelah kerja keras 1 bulan itu pasti ada namanya jenuh dan capek dan pengen itu menikmati sedikit uangnya itu. Nah, itu boleh sekitar 5% untuk beli barang, untuk masa teman-teman tuh agak seneng lah. Nah, itu sekitar 5% gitu. Berarti kurang lebih kalau misalnya aku simpulin lagi nih, jadi buat kebutuhan primer, keluarga, terus juga bayar keperluan sehari-hari itu kurang lebih 70%. Terus juga buat tabungan sendiri itu kurang lebih 5%. Terus juga buat modal usaha itu 15%, dan juga buat reward sendiri itu mungkin 5-10% gitu ya. 5-10% gitu. Nah, gitu. Nah, teman-teman udah tahu kan jadi gimana cara make gajinya dengan baik nih, biar kita tahu nih ke depannya mau ngapain. Jadi saran dari kami agar teman-teman ini udah kerja di luar negeri, udah rantau jauh-jauh, itu ada sedikit inilah untuk reward ya waktu udah pulang ke Indonesia, biar teman-teman tuh nggak usah kembali lagi ke luar negeri. Dan kita akan bahas, kan tidak ada bilang modal usaha ini ya. Kita bakal bahas dan bakal kita kupas selanjutnya, itu ada tentang bagaimana sih cara me-apply ya. Modal usaha. Apply modal usaha nih. Di bank di Indonesia. Sip. Siap. See you on next part. See you next part ya teman-teman ya.